Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur Kirakso Channel, ternyata di Indramayu, di Kabupaten Indramayu, yang konon katanya dulu di sini merupakan hutan belantara, wilayah rawa-rawa. Ternyata di Kabupaten Indramayu ada jejak-jejak orang-orang yang lindungi, orang-orang yang mempunyai nama besar pernah singgah di hutan wilayah Indramayu. Suatu contoh, kayak kemarin kita mengungkap di wilayah Krasak, itu ada Buyut Angling Dharma. Dan juga di wilayah ada keramat dari Prabu Gesanulun. Dan sekarang alhamdulillah sedulur Kirakso Channel, kita sekarang akan mengungkap sejarah daripada Mbah Buyut Raden Jakataru yang sudah melegenda. Karena di wilayah Pulau Jawa khususnya, nama Raden Jakataru sudah familiar, sudah tidak asing lagi. Banyak yang sudah mengetahui bagaimana sejarahnya di buku-buku sejarah ataupun di dongeng-dongeng mengenai cerita Raden Jakataru dan juga 7 bidadari, itu sudah banyak beredar. Dan sekarang kita datang ke sini di makom Raden Jakataru di desa Babadan, ya kan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Makom keramat Buyut Jakataru itu berada di desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Bagaimana sejarahnya? Apakah beliau ini namanya sama dengan yang ada di wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur, ataukah orangnya satu, ataukah ada cerita lain mengenai sejarah daripada Raden Jakataru yang ada di sini, sedulur? Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Kunci dan juga Bunda Ana, mereka berdua yang nanti akan menjelaskan mengenai siapakah Buyut Jakataru yang ada di desa Babadannya, Babadan Penganjang. Tapi sebelum lebih lanjut, sedulur Kirakso Channel, seperti biasa kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share, biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam menguak, mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaroh, makam keramat, ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri, sedulur, di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nge-share, ataupun yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami kuak sejarahnya ataupun misterinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Jazakumullah khairul jaza. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kami informasikan ya buat sedulur Kirakso Channel, barangkali yang mau merekomendasikan tempat keramat buyut di wilayah Anda, mohon hubungi dulu Bapak Kuncinya, boleh apa tidak, supaya ketika kami datang tidak lama dalam proses peliputan. Dan juga satu lagi, ada yang penting, setiap kami mengungkap, diundang, kami tim Kirakso Channel tidak meminta bayaran sepeser pun dari sedulur, ya ingat. Karena ada yang bilang berapa sih bayarannya, ada yang tanya kayak gitu sedulur. Jadi
dijelaskan di sini, diklarifikasi supaya jelas. Langsung saja mengenai buyut Cakatarub, sejarahnya bagaimana. Kita kenalan dulu sama Bapak Kunci. Punten ki Bapak Kunci. Namine Bapak Kunci ku sinten? Nami kula Abdul Rosid saking desa Penganjang. Kang Abdul Rosid ya. Sing Penganjang, sing kenene lah lamunan dua ya Kang ya. Kang Abdul Rosid ki ning kene ngunceni yang rawat buyut ki. Bisa lawas kan? Alhamdulillah sampun. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel bokatan sedulur pengen berziarah, pengen riado, pengen malah barokah atau apalah konon kah sedulur tekan yang biasa Babadan Penganjang, temoni langsung Kang Abdul Rosid, Bapak Abdul Rosid. Bokatan pengen riado, andun tirakat mungkin ya mangga ngobrol langsung karo Kang Abdul Rosid. Supaya bokat sedulur lagi duwe unek-unek pikiran atau aten-aten sing ora karuan ngono ka. Ngobrol kene. Karo Kang Abdul Rosid. Bokatan pengen turun kene ka jaluk dibimbing ning Kang Abdul Rosid. Lokasi enak sedulur. Kanggo bertafakur atau wiridan atau apa nih kan. Masalah MCK ada tempatnya, aman, nyaman, tenang sedulur. Pokoknya sedulur minat silahkan berziarah ke sini langsung. Nah, Kang Abdul Rosid mungkin aku setiap dina apa baik anak acara kegiatan atau tahlil atau apa kan merasa Ya alhamdulillah aman acara tahlil khususnya setiap Jumat. Cuma biasa puncaknya Jumat Kliwon. Ya. Tapi untuk peziarah insya Allah tiap hari juga wonten Pak. Wonten saking Palembang, wonten saking Solo, tamu sing tekan mrene. Iya, tamu tekan mrene. Alhamdulillah sing ado-ado alhamdulillah yang Bu Cakatarub niki dikenal alhamdulillah. Berarti kegiatan tahlil ki hampir tiap bengi ya lamun anu kasare wong ngomong mah ya Kang. Tiap bengi. Karena anabe akan jaro salat Fatihah, kirim Fatihah ngambil di anabe sing datang. Alhamdulillah. Sedulur, bokatan tirakat mungkin gak khawatir. Oh, wedi jet. Wah, anu ora usah enak, rame bae, tenang. Nah, setiap tahun acara munjungan ana nih kan? Ana, alhamdulillah. Ana ya. Setiap tahun. Biasa kumpul tumpeng. Iya, tumpeng. Ana hiburan ya. Ana hiburannya cuma tahun lauma karena ya lagi istilahnya apa ya pengen sepian bae hanya tawasul, hadroh, mama koten mawon. Ya. Arak-arakan pada kayak desa sejen. Ana alhamdulillah ada. Rame sedulur. Alhamdulillah ning Buyut Cakatarub masalah kegiatan ya ora kosong lah, selalu ngisi setiap bengi minimal ya tiap malam Jumat tuh anak kegiatan lah ya Kang. Intinya wajib kasare wong ngomong mah sedulur tiap malam Jumat kliwon apa maning pasti kebek ya Kang. Alhamdulillah. Sampai tekan cabang-cabang. Sing ndi aku Kang? Ya sing ndi ora. Sing ndi ora, sing Pamanukan, Subang. Alhamdulillah sedulur. Karomae yang Buyut Cakatarub dibuktikan ning anak putu nih. Suatu contoh, ya aku anak putu nih pada tekan mrene aku. Ya salah satu karomae Buyut Cakatarub deh sedulur. Nah, ngomong-ngomong Kang. Misalkan ana wong andun tirakat mrene ya. Tirakat nyekar terus tirakat kene. Nah kunku ana syarat-syarat beli ngono Kang. Ning kene alhamdulillah kasarate cuma nyuwun KTP mawon. Upami dahar sarang keperluan kang diperluaken insyaallah kula jumponi. Nyuwun kula nyuwun KTP-ne mawon, fotokopi. Sedulur barangkali sedulur yang mau beriado di sini, yang mau bertirakatan di sini
masalah makan apa, tinggal ngomong sama Kang Abdul Rosid sama Bapak Ya. Kunci. Nggih, Tinggal ngomong saja langsung. KTP jangan lupa, tidak dibawa, harus dibawa karena penting sedulur. Masalah administrasi apa, insya Allah langka, tidak ada sedulur. Tapi kan sedulur kan harus ngerti sendirilah bagaimana, karena kita berdiam di sini diurus sama Kang Abdul Rosid, masa terima kasih saja, wah kan nggak etis lah menurut saya. Ya entah 1000 entah 100 kasih lah ya sedulur. Ya, Kang, tidak memungut biaya sebesar pun. Ya kan ikhlasnya kita orang Kang ya konon. Nah Kang, mengenai sejarah buyut ya kok dikit Kang. Kian kan anak makam iringannya buyut ki anak lorok ini buyut ya Kang. Nah buyut Cakataru biak undi tuh Kang. Singkin Ki sing dawak ya. Sing dawak gede ki buyut Cakataru. Nah sebelah Ki Geden Penganjang. Ki Gede Penganjang sebelah kanan. Ayakin sing loro sih Kang. Sing kan Ki Gede Banten. Oh sebelah kanan ya. Iya, Ki Gede Babadan. Ki Gede Banten, Ki Gede Babadan. Nah rekaya kan sing di kotak kan, insya Allah konon katanya dulunya niku Sumur Kejayan. Oh niku no. Iya, cuma karena terlalu banyak yang musyrik, jadi ditutup. Berarti pengen mah Sumur Kejayan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Kang ya, penyelewengan lah intinya mah. Jadi ditutup saja supaya aman lah, kita bikin lagi sumur ya Kang buat MCK. Iya, alhamdulillah udah ada. Buat wudhu apa sedulur, tenang baik, bukatan tirakat mungkin ya Kang. Enak, tenang, nyaman, perasaan damai, adem sedulur. Bener. Aja khawatir, wah apa bangsa setan ya Pak, malaka jare yang malaka. Sing setan mah aten-atene dhewe karena sing ngedeni kan. Iya. Nah, sejarahnya buyut Cakataru ya Kang. Riyen gini sewur-we Bapak Kunci. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian mengulas sejarah tentang Eyang Buyut Cakataru. Insya Allah Eyang Cakataru ini boleh dikatakan waliullah. Karena apa? Eyang Buyut Cakataru niki bapaknya niku namanya Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana Maghribi. Syekh Maulana, ibu yang Buyut Cakataru namanya Ki Gede Banten. Atau Ibu Milawati namanya. Nah, Eyang Buyut Cakataru gaduh istri namanya yaniku Ibu Nawang Wulan. Tapi kula garis bawahi Ibu Nawang Wulan niku konon kan banyak beredar bahwa Ibu Nawang Wulan saking swarga ya, bidadari. Iya bidadari niku sanes bidadari saking swarga. Cuma niku Ibu Nawang Wulan niku saking kesahyangan. Terus gado anak kali. Dua anak loro. Iya, Mbak yang Cakataru niki insya Allah punya anak kali, punya anak tuanya niku namanya Ibu Nawang Sari sarang Ki Sapu Angin. Upami Ki Sapu Angin niku wonten teng daerah Bondan Kertas Maya ta? Kertas Maya Bondan Ciwan nggih. Upami Ibu Nawang Sari kula boten bener kula alam. Pun mengkotan mawon hanya garis besar mawon Pak ya nggih. Kekuatan kula salah ya mohon ampun. Selang sule. Sekilas sedulur penjelasan dari Bapak Kunci mengenai Eyang Buyut Cakataru, bahwasanya beliau merupakan anak dari Kanjeng Syekh Maulana Maghribi dan juga Kanjeng Ibu Ki Gede Banten. Ki Gede Banten, Nyimas Ibu Dewi Milawati. Merupakan seorang Ki Gede yang ada di Banten ya kan. Iya. Dan juga beliau Eyang Buyut Cakataru mempunyai 2 orang anak. Yang satu bernama Ibu Nawang Sari. Ibu Dewi Nawangsari, yang kedua Ki Sapu Angin. Ki Sapu Angin. Kurang dan lebihnya seperti itu sedulur. Yang diketahui sama Bapak Kunci,
menurut Bunda Ana, entah bagaimana penjelasan dari Bunda Ana mengenai Eyang Jakatarum, apakah sama dengan Bapak Kunci yang dilihat ataupun yang diketahui sama Bunda Ana setelah tadi melakukan komunikasi dengan yang ada di sini, minta izin sama sesepuh ataupun Eyang Buyut yang ada di sini. Bunda, karena Bapak Kunci kan menjelaskan tadi ya mengenai Buyut Jakatarum, bahwasanya beliau anak dari Kanjeng Syekh Maulana Maghribi dan juga Ibu Dewi Milawati dan juga mempunyai 2 orang anak, Bunda, putra dan putri. Nah, menurut Bunda Ana sendiri sebelum melangkah mengenai Eyang Buyut Jakatarum di sini itu apa secara goibnya, Bunda, di sini? Kan secara nyata kan merupakan makam kayak gini. Nah, secara goibnya di sini itu seperti apa, Bunda? Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya buat Bapak Kunci dan warga sekitar Desa Babadan, Penganjang, jika ada salah-salah kata dalam hal menerangkan atau dalam hal penglihatan yang berbeda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga mungkin saudara-saudara kita dari Kirakso Channel khususnya, jika ada yang mempunyai ilmu spiritual yang sangat linuih, jika berbeda versi, maaf yang sebesar-besarnya, ini versi saya. Ya, kembali lagi, secara nyata di sini memang tempatnya itu sebuah pemakaman umum ya, secara wujud nyata. Tapi yang saya lihat secara zaman dahulu, ini bukan pemakaman umum, tapi ini ada sebuah rumah yang menghadap ke arah sana dengan bertembok cat warna putih. Tapi kalau bahasa dibilang apakah itu sebuah keraton, yang saya lihat sih mungkin bukan. Tapi kalau dibilang rumah seorang apakah pembesar lah, rumah seorang pembesar yang selalu didatangi dengan pembesar-pembesar yang dari daerah manapun yang selalu berkunjung datang ke sini untuk bertemu dengan beliau Buyut Ki Jakatarum. Dan memang tempatnya memang sangat luar biasa, dengan di depan itu halamannya sangat luas, mungkin dikhususkan buat entah buat kereta atau juga buat kuda, jika tamu yang datang atau berkunjung ke sini. Berarti di sini merupakan sebuah bangunan rumah pembesar lah kasarnya, orang ngomong. Kalau bisa dibilang mungkin kalau zaman sekarang mah ada bahasa rumah-rumah bangsawan. Dengan rumah bangsawan, dengan yang ya kalau buat saya pribadi itu sebuah rumah yang mewah lah buat saya pribadi. Tapi mungkin di zaman itu rumah yang sederhana, kan ada lagi yang rumah yang sangat mewah itu seperti keraton. Ini mungkin ya rumah bangsawan lah. Nah, mengenai Eyang Buyut Jakatarum, Bunda, menurut Bunda sendiri sosok daripada Eyang Buyut Jakatarum ini sosoknya seperti apa, perawakannya ini, Bunda? Yang saya lihat ya tinggi besar, gagah lah, seperti ini. Dan memang beliau itu jarang sekali memakai baju. Kalau zaman sekarang mah ada yang filmnya Bentar, apa sih namanya, film Joko Tingkir. Cara berpakaiannya cuma memakai rompi. Cara berpakaiannya beliau seperti itu. Beliau dengan memang sukanya berkelana, bertani, jadi memang beliau jarang sekali berpakaian, tapi memang dibawa berpakaian zaman dahulu itu ya dengan kain tapihnya kayak gitu. Lancar, tapi lancar dari sandiwara, Mas. Nah, bagaimana sejarah daripada Raden Jakatarum sendiri, Bunda? Apakah sama dengan Bapak Kunci kan menjelaskan bahwasanya Raden Jakatarum ini anak daripada Kanjeng Syekh Maulana Maghribi? Ya, yang saya lihat ya, maaf jika berbeda ya. Memang Mbah Buyut Ki Jakatarum itu datang ke sini memang murni bukan asli
warga desa sini, penganjang. Memang beliau sedang berburu, memang beliau asli dari keraton. Dan memang beliau mempunyai orang tua, kedua orang tua yang memang sama-sama masih mempunyai darah biru atau keturunan dari bangsawan ya. Memang beliau suka sekali berburu, dan memang beliau izin kepada ibunda untuk berburu keluar ke hutan. Dan sampailah beliau ke sini, dan memang ada suatu pertemuan, tapi pertemuan beliau dengan Kanjeng Gusti Dewi Nawangwulan itu bukan di tempat sini, ada tempat yang berbeda lain, tapi beliau menetapnya di sini. Ya. Nah, kayak yang Buyut Cakatarup sendiri, Bunda, kan banyak cerita-cerita ataupun dongeng di buku-buku atau di koran-koran waktu dulu ya, mengenai Raden Jakatarup. Kan di wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur kan ada ya. Ada. Apakah sama itu, Bunda? Kalau yang saya lihat ya, namanya juga versi kan berbeda. Tapi kalau antara bahasa orang ngomong kekuatan magicnya atau historinya itu lebih kuatan di sini. Kalau bahasa dibilang ini murni asli, cerita asli, bukan ibarat cerita ngarang, bukan. Kalau di sini memang bener-bener asli. Ceritanya bukan, kan banyak sekali cerita Ki Jakatarup itu setiap daerah ada, setiap provinsi itu ada, tapi khususnya provinsi di wilayah Jawa ya, bukan di luar Pulau Jawa, khususnya di Pulau Jawa. Memang ada cerita histori Ki Jakatarup, tapi itu hanya cerita antara pertemuan Jakatarup dengan 7 bidadari, tapi berbeda dengan cerita sampai mempunyai keluarga itu berbeda. Berarti di sini intinya mah makamnya lah. Makamnya. Insya Allah di sini merupakan makamnya beliau, yang Ki Jakatarup. Nah, kayak mengenai sepak terjang, laku lampah lah mencari bahasa wong tua mah, dongeng. Mengenai sepak terjang dari Raden Jakatarup sendiri, apakah beliau selama, kan bukan asli dari sini ya Bunda ya, beliau kan pendatang. Beliau datang dari arah mana ini, Bunda? Kalau yang saya lihat pangapuntennya, beliau datang dari arah Cirebon. Kalau yang saya lihat, tapi apakah beliau memang menetap di Cirebon atau tidaknya, walau alam ya. Tapi memang saya lihat karena beliau lebih dominan ikut dari bapak. Jadi emang beliau dari rumah orang tua memang datang ke sini. Yang saya lihat bukan datang dari arah Banten, bukan datang dari arah selatan, bukan, atau utara, bukan, tapi yang saya lihat dari arah timur beliau datang, dan memang beliau berniat berburu, dengan memang beliau membawa seperti panah. Ya, dengan seekor kuda, dan memang beliau datang ke sini juga bahasa dibilang ada yang apa sih namanya, yang ngomong gitu dengan laki-laki yang biasa selalu ikut beliau. Kasarnya ngomong mapawongan, abdi dalam, ajudan. Berarti Buyut ki dua ajudan. Iya. Kalau boleh tahu siapa itu namanya, Bunda? Kalau masalah nama, saya memang tadi bertanya tidak diberitahu ya, jadi walau alam ya namanya siapa, tapi beliau hanya menceritakan perjalanan beliau keluar dari keraton. Tapi itu bukan berarti keluar dari keraton memang keluar, memang keluar dari keraton hanya berniat berburu. Ya. Seperti itu sedulur Piraksa Channel. Beliau yang Buyut Jakatarup ini berasal dari arah timur lah. Beliau tujuannya berburu karena seneng ning Dermayu ning alas kene, sehingga ya menetap di sini sampai sekarang. Nah, Bunda, kan yang Buyut Jakatarup bertemu dengan sang istri. Ya konon katanya kan Ibu Dewi Nawangwulan. Ya. Nah, ya minta dijelaskan Bunda, bagaimana itu proses pertemuannya, dan juga
anaknya beliau ini? Iya. Kalau pertemuan Mbah Buyut Ki Jakatarub dengan Kanjeng Ibu Dewi Nawangwulan itu memang tidak direncanakan ya. Memang di waktu itu Kanjeng Ibu Dewi Nawangwulan memang sering datang ke tempat situ. Tapi yang saya lihat tempatnya itu bukan daerah Indramayu, tempat yang biasa Kanjeng Ibu Dewi Nawangwulan itu bersinggah, tapi bukan daerah Indramayu. Yang saya lihat memang saya lihat itu ada suatu kayak air turun atau bisa dibilang air terjun dengan air mengalir. Beliau ada di situ dengan saudara-saudaranya, dan Mbah Buyut Ki Jakatarub itu pun tidak ada maksud untuk mengintai atau mengintip, hanya sedang apa sih berburu, kebetulan mendengar ada suara-suara. Dan yang saya lihat waktu itu memang Mbah Buyut Ki Jakatarub itu tidak ada maksud untuk menyelakai atau apapun. Memang sering sekali Kanjeng Ibu Dewi Nawangwulan itu datang pergi, dan di seiringnya waktu, mungkin karena mempunyai rasa cinta, mungkin ada suatu itu pun tidak disengaja, memang mungkin juga memang sudah suratan dari Allah, takdirnya harus seperti itu, atau bisa dibilang jalan cerita hidupnya harus seperti itu. Ada salah satu bisa dibilang sebuah selendang itu beliau diambil dan memang ada ditaruh di suatu tempat yang memang tidak bisa ditemui. Dan yang saya lihat memang semenjak Kanjeng Ibu Dewi Nawangwulan itu mencari sesuatu tidak ketemu, memang beliau menangis. Dan ada suatu kata-kata yang memang jika ada seseorang yang memang menolong saya, ya saya akan mengabdi kepada beliau. Dan bertemulah dengan Mbah Buyut Ki Jakatarub, dan memang mungkin sudah jalannya dan memang sudah ditakdirkan dan memang sudah direstui dengan orang tua, terjadilah sebuah pernikahan. Dan memang beliau menetapnya di sini. Tapi di sini pun yang saya lihat memang sebuah rumah pembesar, bukan sembarangan rumah. Walaupun beliau hidup sederhana, tapi tempat beliau selalu banyak sekali orang-orang berdatangan kepada beliau. Nah, kayak Ibu Dewi Nawangwulan sendiri, Bunda. Iya. Kan di sini kan tidak ada makamnya, kan tidak ada ya. Iya. Tapi kan beliau kan istrinya Buyut Jakatarub, tapi beliau makamnya tidak ada di sini. Kalau bagaimana itu ceritanya menurut Bunda? Pangapunten, kalau bahasa dibilang Kanjeng Ibu Dewi Nawangwulan itu bukan sesosok manusia asli pada umum seperti kita. Memang beliau bahasa dibilang beliau seseorang yang memang kasat mata. Zaman sekarang dibilang widadari, tapi beliau bukan widadari dari yang orang mengatakan surga, bukan. Tapi ada suatu negara atau suatu tempat atau suatu alam yang bisa dikatakan itu negeri kesangyangan. Ada, beliau memang datang dari negeri kesangyangan. Pewayangan mono? Bukan, berbeda. Halus. Ada tempatnya lagi, beda-beda, bukan apa sih pewayangan. Kalau pewayangan itu suatu negara yang sekarang memang terwujud, tapi itu kesangyangan tersebut bukan, berbeda, bukan dari negara pewayangan. Itu antara negara pewayangan dengan kesangyangan, itu tua kesangyangan. Karena kesangyangan itu negara yang tidak terlihat, tapi kalau pewayangan itu negara yang terlihat, yang memang dibentuk dengan kita orang-orang pembesar zaman dahulu. Dan memang kenapa beliau tidak ada kuburannya ya, tanda kutip orang halus, bahasa dibilang beliau memang sampai sekarang pun masih ada. Beliau belum wafat, beliau masih maujud, tapi kadangkala beliau ibarat kata ya pangapunten, ibarat badan setengah ke yang kasar, setengah yang ke halus. Jadi beliau bisa keluar masuk. Tapi saya tidak mengatakan beliau itu siluman, tidak. Awas, harus ada garis besar ya. Saya tidak mengatakan garis bawahi
saya tidak mengatakan Kanjeng Ibu Dewi Nawang Wulan itu berarti kalau seperti itu berarti beliau sesosok siluman, bukan. Itu beda apa sih, beda cerita lagi, jalurnya juga berbeda. Siluman juga mempunyai alam sendiri, bangsa setan juga ada alam sendiri, bangsa jin juga ada alam sendiri. Jadi awas, kita harus bisa digaris bawahi ya, awas. Saya tidak mengatakan seperti itu. Beliau setelah menjalin dengan Mbah Buyut Ki Jakatarup rumah tangga, beliau dikaruniai putra dan putri yang sangat cantik dan sangat gagah, ganteng. Dan yang saya lihat ini cerita beliau ada, memang saya lihat ada anaknya yang perempuan, memang lagi dipangku ada, dan sesosok maaf, dan ada anak kecil laki-laki yang memang lagi digendong, ada. Dengan zaman, saya melihat zaman dahulu ya. Dan seiringnya waktu, kenapa beliau tidak bersatu dengan Mbah Buyut Ki Jakatarup? Memang bahasa orang mengatakan tidak ada yang kekal, termasuk perjalanan Kanjeng Ibu Dewi Nawang Wulan pun sama. Perjalanannya hanya sebatas itu, mendampingi suami dan anak-anaknya. Beliau memang mungkin juga sudah suratan takdirnya juga memang hanya bahasanya hanya sebentar, tidak seterusnya sampai tua mendampingi Eyang Ki Jakatarup, Eyang Buyut Jakatarup. Jadi memang perjalanan beliau pun memang sudah ada takdirnya sendiri, dan saya melihat ada orang tua atau bahasa dibilang dari negeri beliau memang sudah selesai, memang beliau diharuskan pulang kembali ke alamnya, dan itu pun sudah atas persetujuan Mbah Buyut Ki Jakatarup. Sudah ada apa sih, ngobrolan lah, sudah ngobrol dengan beliau, dan anak-anak beliau pun sudah dikasih ibarat kata diberitahu sesuatu yang pengertian lah. Jadi memang beliau pergi pun tidak pulang ke negara beliau pun bukan berarti memang apa sih bahasanya tanpa ada kata-kata, memang sudah diobrolin. Bahasa bilang mungkin waktu saya hanya sampai hari ini ya, karena saya sudah harus seperti ini. Dan alhamdulillahnya memang yang saya lihat memang disaksiin sama Mbah Buyut Ki Jakatarupnya, menyaksikan beliau memang harus pergi. Ya. Nah, kayak sosok Ki Jakatarup, Eyang Buyut Jakatarup. Ini orangnya dalam hal ilmu kesaktian semuanya mumpuni. Dalam hal ilmu pertanian luar biasa, dalam hal ilmu memanah juga luar biasa, berburu, dalam hal ilmu bela diri luar biasa, bahkan dalam ilmu spiritual dalam agama pun beliau memang sangat luar biasa. Tidak bisa dikatakan, memang ya ibarat kata bukan orang sembarangan, bukan kaleng-kaleng, bukan. Nah, kayak pusaka andalan beliau ini apa ini, Bun? Kalau masalah pusaka memang ada. Biasanya kan pastilah mempunyai ageman lah menjarak kita wong Jawa kah. Yang saya lihat memang beliau ada salah satu tombak yang memang menjadi andalan beliau, dan saat ini pun memang masih ada. Tombak tidak besar, hanya tombak tidak panjang ya. Seginilah. Cuman itu pun tombak itu pun memang pemberian dari Kanjeng Ibu Dewi Nawang Wulannya, memang beliau dikasih tombak itu. Tapi kalau beliau sehari-hari beliau membawa apa? Hanya membawa apa seperti panah. Busur ya? Busur panah. Beliau selalu membawa karena memang beliau berburu, senang berburu. Ya. Nah, sosok goib yang menjaga di sekitaran sini, sosok apa itu, Bun? Kalau bahasa sosok gaib yang ada di sini sangat bermacam-macam ya. Sangat bermacam-macam, tidak bisa diceritakan satu persatu ya. Sosok gaib yang ada di sini itu tidak bisa diceritakan satu persatu, karena
dominannya ini, maaf sekali ya, ada yang dari Cirebon juga ada, dari negeri Kesangyangan juga ada. Jadi ini berbaur, semuanya ada. Jadi pangapuntene, saya tidak bisa diceritakan satu persatu. Kalau dari beliau orang-orang yang memang beliau apa sih dari Mbah Buyut ke Jakarta Rupnya ya banyak sekali, ada harimau, ada segala macam. Dan memang beliau yang dari Mbah Buyut Kanjeng Ibu Dewi Nawangulanya juga ada sendiri. Jadi tidak bisa dikatakan satu persatu, banyak sekali. Dan memang bagus-bagus, nggak sembarangan, nggak kaleng-kaleng ya? Enggak. Cukup Ya. Ya seperti itu sedulur Kirakso Channel. Sebenarnya cerita mengenai Raden Jakataru ini banyak versi, dan juga kalau dijelaskan waktunya tidak cukup sampai sore pun. Cuma kita ambil secara garis besarnya saja. Kalau lebih detail lagi waktunya tidak cukup sedulur. Kurang dan lebihnya seperti itu. Apabila penjelasan kami Bunda Ana berbeda versi dengan sedulur Kirakso Channel yang menyaksikan tayangan kami mohon jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan, tapi mari kita jadikan sebagai keberagaman ataupun sebagai referensi. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu dalam satu ikatan, Bhinneka Tunggal Ika. Kurang dan lebihnya seperti itu. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.